Ya, Brazil kalau difavoritkan juara pasti gagal. Jadi Kok gitu? 2002 mereka tidak ada yang memfavoritkan juara. Tertatih ya di kualifikasi bisa juara. Ya. 2026 tertatih-tatih lagi. Masa Brazil bisa lepas dari 5 besar kualifikasi urutan ini kan di peringkat 1 Argentina, 2 Ekuador. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 baru saja dimulai. Aroma persaingan dan kejutan sudah tersaji menuju gelar juara dunia. Jerman dan Belanda di luar prediksi harus terhenti di fase gugur. 2 gol di masa injury time membalikkan semua prediksi di atas kertas. Kini giliran para favorit lain diuji mental dan konsistensinya. Siapa yang mampu menjaga asa menuju final dan siapa yang akan menjadi korban kejutan berikutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Kalau Jepang kita lihat mereka selalu punya cerita. Stadion yang bersihin yang dibersihkan oleh penonton supporternya itu kan jadi cerita bahwa bagaimana mereka mencintai sesuatu hal yang bersih dan positif. Nah tadi Erwin katakan Jepang jangan berharap main negatif football, nggak akan mau. Ketika mereka bermain bersih-bersih, nggak akan main kotor, nggak mau. Itu Jepang. Nah sementara bagi banyak orang kalau Piala Dunia gini kotor-kotor dikit nggak apa-apa, yang penting bisa ngalahin lawan. Tapi jangan harap Jepang main negatif football. Nyerang dia akan nyerang terus. Kalau Brazil sejauh ini menjadi favorit juara? Ya, Brazil kalau difavoritkan juara pasti gagal. Jadi Kok gitu? 2002 mereka tidak ada yang memfavoritkan juara. Tertatih ya di kualifikasi bisa juara. 2026 tertatih-tatih lagi. Masa Brazil bisa lepas dari 5 besar kualifikasi urutan ini kan di peringkat 1 Argentina, 2 Ekuador. Tapi hati-hati, tim yang tidak diunggulkan seperti ini itu bisa melejit kalau undiannya membantu. Undian itu sangat membantu bahwa perjalanan sebuah tim. Tadi disebut Ancelotti. Ancelotti kalau kita bicara tadi soal kepemimpinan, lagi di Jerman dibandingkan ya, misalkan kepemimpinan tadi, Ancelotti ngangkat trofi Liga Champions sebagai pemain, sebagai pelatih dan sangat dihormati oleh pemain. Bukan tanpa sebab CBF itu Federasi Sepak Bola Brazil membawa Ancelotti masuk sebagai pelatih Brazil bukan tanpa sebab. Jadi kekuatan mereka adalah menguasai bintang-bintang Brazil yang menurut saya kadang-kadang susah diatur. Nah harus punya pelatih yang otoriter dan dominan. Jadi Brazil gimana? Mendingan jangan diharapkan dulu ya. Takut nggak lolos gitu atau gimana? Brazil itu terakhir juara kan 2002. Waktu di Korea Jepang. Kalau dibandingkan dengan tim yang sekarang, pemain-pemainnya jauh masih bagusan yang 2002. Tapi ya itu tadi bahwa Brasil kalau di turnamen Piala Dunia selalu menjadi tim yang difavoritkan gitu ya. Karena mereka ya paling banyak juara dunia 5 kali. Dan materi pemainnya menurut saya nggak ada pemain yang benar-benar bintang wah gitu ya. Tapi ini justru mungkin menjadi keunggulan bagi Brasil ya. Rata, oke lah ada Vinicius di situ, ada Cunha di situ. Ada Marquinhos yang juara bersama PSG di Liga Champions. Tapi saya pikir nggak ada yang benar-benar seperti kualitasnya seperti Rivaldo atau Ronaldo 9 ya, bukan Ronaldo 7. Ronaldo 9-nya Brasil itu. Nah, sekarang ini yang menjadi salah satu kunci adalah ya pelatihnya dengan segudang pengalamannya. Brasil itu nggak pernah dilatih sama pelatih asing sebelum Ancelotti datang itu. Udah puluhan tahun gitu. Akan menjadi sebuah hal yang memalukan kalau negara dengan tradisi sepak bola seperti Brasil dilatih sama orang Italia gitu. Tapi ini kejadian dan ya itu tadi bahwa Ancelotti datang dengan pengalamannya, dengan ketenangannya. Dia ditemenin sama anaknya namanya Davide Ancelotti. Itu yang jadi semangat besar. Yang jadi tim analisnya dia tuh. Ya, jadi yang menganalisa permainan tim Brasil dan lawannya itu anaknya. Dia sampein ke bapaknya, Davide Ancelotti namanya. Oke. Yang juga melaju ke 16 besar ada tuan rumah Kanada ya. Apakah Kanada cukup menjanjikan sejauh ini, Bung Wesley? Diuntungkan pertama oleh undian di grup, lalu kemudian mereka menghadapi Afrika Selatan yang di grup pun agak kesulitan mendapatkan tempat untuk menyerang. Kalau kita lihat bagaimana menghadapi Meksiko, menghadapi Korea Selatan, itu agak sulit ya. Afrika Selatan bukan lagi Afrika Selatan yang dulu di era kita menonton di tahun 90-an ada Lucas Radebe, Benny McCarthy,
Mark Fish. Nah sekarang eranya belum ketemu lagi. Jadi satu negara itu kadang-kadang menunggu berapa tahun untuk menemu lagi generasi-generasi yang bisa berbicara banyak. Jadi kalau bakat memang melahirkan 1-2 pemain, kalau sistem kan menciptakan generasi. Nah, generasi itu yang belum berhasil diciptakan oleh Afrika Selatan. Oke, ada Norwegia juga yang menang tipis 2-1 atas Pantai Gading. Apakah bisa disebut tim kuda hitam Norway sejauh ini? Bung Wesley. No, banyak negara yang kita ulas ya di babak ini ya. Oke, silakan. Saya pikir kuda hitam itu masih milik negara-negara Afrika kalau bagi saya. Mereka banyak sekali mengganggu. Kalau ingat dulu Senegal, Ghana, Kamerun, kalau kita mundur ya tahun 90 Kamerun, itu mereka kuda-kuda hitam yang benar-benar mengganggu performa tim Eropa. Kalau Norwegia sebenarnya punya sejarah bagus juga di perjalanan Piala Eropa, Piala Dunia. Jadi kalau masih sampai 16 besar nanti ya masih oke lah sampai 16 besar mereka. Masih oke ya. Kalau karena lawannya Brazil. Tapi nah itu Norway lawannya Brazil. Prediksi Anda Bung Erwin? Norway adalah Haaland. Kalau Haalandnya oke, Norway-nya oke. Dan ini yang harus benar-benar diwaspadai sama Brazil. Karena waktu lawan Pantai Gading di 32 besar, hampir berapa sebelum dia mencetak gol itu kayaknya Haaland benar-benar berhasil dikunci sama para pemain-pemain Pantai Gading. Tapi begitu dia dapat kesempatan, dia bisa mencetak gol dan ini yang harus diwaspadai sama Brazil. Nah ini kita lihat ya, gestur Norway yang menang tipis 2-1 atas Pantai Gading. Ini selebrasi dari para pemain Norway yang ngadep ke supporternya nih, yang jadi komandannya Martin Odegaard kaptennya. Ini apa Viking dance ini ya? Ya, Viking dance. Ya, mereka meragain lagi dayung. Dan sudah lakukan ketika sebelum Piala Dunia mereka promosi tim nasional kan sudah memakai dayung seperti ini. Mereka punya selebrasi yang cukup ikonik juga ya. Ya. Ini yang menjadi salah satu hal yang mewarnai Piala Dunia Norwegia ya. Ya memang hal seperti ini menjadi ciri khas tersendiri juga ya kalau dilihat ya Bung Erwin dari suatu negara yang tampil di gelaran Piala Dunia. Ya unik dan eye catching ya. Kalau di Indonesia itu supporternya pemainnya di tengah, habis itu ada yang pegang tambur, deng tapi tepuk tangan, bukan Viking dance. Ada juga tuh kalau timnas main ada juga. Kita belajar banyak dari negara-negara luar ya, termasuk Islandia kita juga belajar bagaimana memberi semangat. Jadi enaknya negara kita ini bisa belajar begitu cepat gitu dari negara-negara luar. Dalam tanda kutip nyontek. Tapi harusnya nyontek yang bagus. Iya, untuk memberi semangat kita bisa komparasi kan. Oh, negara mana yang bagus dicontoh untuk memberikan semangat timnya. Ya kita tinggal contek. Tinggal kita kembangkan dengan uniqueness yang kita punya lah. Oke, ada juga Prancis yang tanpa kesulitan melaju ke 16 besar, mengalahkan Swedia 3-0. Kita lihat dulu ya, Prancis termasuk salah satu yang diunggulkan untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026. Nah, ini foto-fotonya ya. Wah, kalau mau bahas soal Prancis ini nanti satu segmen sendiri deh kayaknya nih ya. Ini foto bagi saya penting. Ya, kenapa? Didier Deschamps itu dihormati oleh pemainnya. Karena kalau kita lihat track recordnya Mbappe di klub sebelumnya di Paris Saint-Germain, itu semua pelatih nyerah. Gitu. Sama? Dengan Mbappe. Attitude-nya atau apa? Dengan kekerasan kepalanya dan ya semuanya. kan? Tapi ketika dia bertemu di Didier Deschamps, tadi Erwin mengatakan salah satu pentingnya pelatih itu mantan pemain dan punya nama besar dan punya prestasi di Didier Deschamps. Orang sekelas Mbappe ya harus ikut karena apa? Pelatihmu juga sudah pernah merasakan yang kau rasakan dan punya prestasi tinggi juga. Salah satu yang membawa Prancis kemudian ini ada chemistry ya dengan Didier Deschamps. Ya, Didier Deschamps itu menjadi kapten Prancis waktu juara dunia 98 sebagai pemain. 2018 dia mimpin tim jadi juara dunia sebagai pelatih. Jadi hanya 3 orang
yang bisa melakukan hal itu. Didier Deschamps, Franz Beckenbauer di Jerman, waktu itu Jerman Barat 74 dan 90 dia juara sebagai pelatih, dan juga Carlos Alberto dari Brasil. Dan tadi foto itu menggambarkan bagaimana Mbappe datang langsung ke Deschamps, karena Deschamps ini di 2 pertandingan sebelumnya nggak ikut hadir di tim karena ibunya meninggal. Dia harus balik ke Eropa. Tadi foto itu menggambarkan bahwa ada dukungan dari Mbappe ketika Deschamps sudah balik lagi ke pinggir lapangan dan akhirnya menang itu. Ibunya baru meninggal dan Deschamps harus menghadiri pemakamannya di Eropa. Jadi 2 pertandingan di grup di akhir itu Deschamps nggak ada. Oke, nah itu ya dari sebuah foto juga ada cerita di baliknya yang ternyata bukan hanya sekedar gestur ya, tapi banyak makna yang ada di gelaran Piala Dunia ini. Oke, kita lihat lagi. Ada tuan rumah Meksiko yang mengalahkan Ekuador 2-0. Analisa Anda melihat performa Meksiko ya sejauh ini di fase grup, sapu bersih dan laga kemarin menang lagi, baru kebobolan 1 gol. Tanpa kebobolan. Tanpa kebobolan ya? Ini sudah 4 pertandingan tanpa kebobolan, dan memang pencetak golnya hanya itu saja, cuma 5 orang lah mereka yang mencetak gol, dan untuk pertama kali mereka mencetak 2 gol di babak pertama. Tapi catatan saya di Meksiko Ekuador adalah kita semua terkaget-kaget Ekuador berani bermain terbuka menyerang di laga penting, laga hidup mati menghadapi tuan rumah yang jelas-jelas akan punya dukungan mental, spiritnya jauh lebih bagus dibandingkan Ekuador. Jadi awalnya saya menduga Ekuador akan bermain bertahan, super defense dan kemudian counter attack seperti mereka menghantam Jerman. Tapi pilihan strategi itu mungkin jadi senjata makan tuan dan Meksiko mendapatkan 2 gol di babak pertama dan kemudian babak kedua mereka bertahan dengan sangat baik. Oke. Tambahkan Bung Erwin soal Meksiko yang kalahkan Ekuador 2-0. Ya, Meksiko di babak grup itu juga nggak menghadapi lawan yang benar-benar kuat ya, bukan satu grup sama Belanda, nggak sama Brasil, nggak sama Jerman. Di grup itu kan sama Afsel, sama Korsel, sama Ceko. Jadi bukan tim yang benar-benar kelas dunia yang langganan juara. Tapi mereka bisa memberikan yang terbaik ketika justru tampil di 32 besar, dan saya pikir dukungan publik Meksiko luar biasa sih, sehingga mainnya juga sangat-sangat maksimal nih mereka ini. Oke, nah nanti di segmen berikutnya kita masih akan membahas mengenai prediksi skor dan jalur menuju final. Jangan kemana-mana, tetaplah di Gestur, kami akan kembali sesaat lagi.